Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Pandri Pidat Sinaga dengan NIM J1A11804. Saya akan presentasi tugas dari mata kuliah teknologi baking dan confectionery, yaitu mereview jurnal. Nah, untuk jurnal yang saya review ini memiliki topik bahasan substitusi tepung ikan gabus. Nah, ada tiga jurnal yang saya review. Yang pertama, bioavailabilitas fortifikan daya cerna protein serta kontribusi gizi biskuit yang ditambah tepung ikan gabus dan difortifikasi seng dan besi. Yang kedua, uji organoleptik formulasi biskuit fungsional berbasis tepung ikan gabus. Yang ketiga, studi pembuatan biskuit fungsional dengan substitusi tepung ikan gabus dan tepung daun kelor. Dari ketiga jurnal ini semuanya saling keterkaitan dalam latar belakang pemanfaatan tepung ikan gabus. Yang pertama, ini berkaitan dengan biskuit itu sendiri. Kadar protein pada biskuit tidak boleh kurang dari 9%. Nah, untuk biskuit yang baik itu tuh memiliki kadar protein yang lebih dari 9%. Untuk yang biskuit yang di bawah 9% itu belum dibilang baik karena tidak memenuhi standar pengolahan. Yang kedua, kadar ikan gabus mengandung kadar protein yang tinggi hingga mencapai 25,2%. Nah, tuntutan kadar protein pada biskuit yang lebih dari 9%, harus lebih dari 9% itu ternyata bisa tertutupi ketika penggunaan tepung ikan gabus, karena ikan gabus sendiri memiliki kadar protein yang tinggi, itu mencapai 25,2%. Yang ketiga, pemanfaatan ikan gabus masih terbatas. Ikan gabus masih stuck di pengolahan makanan lauk meja makan, begitu belum secara masif pemanfaatan ikan gabus menjadi bahan dalam pengolahan biskuit. Nah, berikut ada kandungan ikan gabus. Ini komposisi asam amino ikan gabus segar. Nah, ada banyak sekali asam amino atau protein, asam aspartat, asam glutamat, serin, histidin, glisin, taurin, sampai ada glisin. Nah, dalam pembuatan tepung ikan gabus ini tahap-tahapannya dimulai dari tahap pembersihan ikan, kemudian dikukus atau dipasteurisasi selama 30 menit pada suhu 85 sampai 90 derajat Celcius. Nah, setelah selesai, ini dipisahkan daging, tulang, dan kulitnya, karena kita akan menggunakan bagian daging. Untuk bagian tulang dan kulit ada proses pengolahan di lainnya. Kemudian daging ikan yang telah dipisahkan itu dikeringkan menggunakan oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 4 jam. Selanjutnya, daging ikan yang telah kering dihaluskan menggunakan blender dan dilakukan pengayakan dengan ayakan yang memiliki ukuran 60 sampai 80 mes, sehingga bentuknya benar-benar seperti tepung nantinya. Nah, untuk pengujiannya, metode pengujiannya substitusi tepung ikan gabus. Untuk formulasi biskuit fungsional berbasis tepung ikan gabus menggunakan rancangan percobaan acak lengkap. Nah, dengan 4 taraf perlakuan, yaitu konsentrasi tepung ikan gabus 0%, 10%, 15%, dan 20% dari berat adonan total biskuit. Nah, berikut ada komposisi yang digunakan untuk pembuatan biskuitnya. Yang pertama ada tepung terigu, tepung ikan gabus, susu skim, gula halus, tepung maizena, coklat bubuk, keju, mentega, margarin, telur, dan maltodextrin. Nah, ini hasil metode penelitiannya. Untuk pengujian penerimaan terhadap biskuit fungsional menggunakan uji organoleptik, yaitu uji hedonik, oleh 3 orang panelis semi terlatih, didapatkan biskuit fungsional dengan substitusi 15% tepung ikan gabus memberikan rasa dan tekstur yang paling disukai oleh panelis. Nah, berikut ada tabelnya, bisa dilihat. Nah, uji penerimaan panelis. Konsentrasi tepung ikan pada pengolahan biskuit fungsional memberikan perbedaan nyata antar pelakuan untuk spesifikasi tekstur biskuit. Ternyata tepung ikan gabus punya
pengaruh nyata terhadap tekstur biskuit. Nah, untuk kesimpulannya, biskuit fungsional dengan substitusi 15% tepung ikan gabus memberikan rasa dan tekstur yang paling disukai panelis. Kandungan gizi tepung ikan gabus memenuhi standar tepung ikan sesuai standar nasional Indonesia 0125151996-Ref-92 dengan rincian per 100 gram produk adalah 2,73 gram air, 2,08 gram abu. Nah, ini 13,34 gram protein, ini lebih dari 9% tadi, 24,53 gram lemak, 57,32 gram karbohidrat, dan 503 kilokalori energi. Kecuali karbohidrat, biskuit tersebut memenuhi standar kualitas menurut SNI. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.